Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu lagi dengan saya, Purnomo, dari tim kerja Katekese Paroki Santo Yosef. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada video yang terdahulu, saya menyampaikan ada sekurang-kurangnya 3 usaha yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik, yaitu pertama, mengikuti proses inisiasi, yang kedua, belajar atau mempelajari pokok-pokok iman Katolik, dan yang ketiga, belajar mengikuti kebiasaan-kebiasaan Katolik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang usaha yang pertama, yaitu bahwa untuk menjadi Katolik, seseorang perlu mengikuti proses, mengikuti tahapan-tahapan. Untuk menjadi Katolik butuh proses. Saudara-saudari yang terkasih, seorang dewasa yang ingin menjadi Katolik tentu butuh persiapan. Butuh waktu untuk belajar memahami dan mempraktekkan atau menghayati iman Katolik di dalam hidup. Dan juga perlu waktu untuk memurnikan motivasi imannya menjadi Katolik. Dalam gereja Katolik, proses persiapan menjadi Katolik dituntun dalam buku pedoman inisiasi Kristen yang diterbitkan pada tahun 1977 oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga telah dijabarkan dalam buku pedoman sakramen inisiasi yang diterbitkan oleh Komisi Kateketik Keuskupan Purwokerto tahun 2014. Apa itu inisiasi Kristen? Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin inere yang berarti memasuki atau bergabung dalam kelompok. Inisiasi Kristen berarti proses atau tahap-tahap yang perlu dilewati oleh seseorang yang ingin bergabung dalam gereja Katolik. Proses inisiasi Kristen ini bukan untuk menghalang-halangi atau mempersulit orang masuk dalam gereja Katolik, tetapi justru untuk membantu mengantar seseorang menjadi anggota gereja Katolik dengan menerima sakramen pembaptisan, dan juga supaya orang bisa sungguh mencecap rahmat dan buah sakramen pembaptisan. Inisiasi Kristen terdiri dari 4 masa dan 3 tahap. Masa yang pertama adalah masa prakatekumenat, masa yang kedua adalah masa katekumenat, masa yang ketiga adalah masa persiapan terakhir, dan masa yang keempat adalah masa mistagogi. Kemudian ketiga tahap itu adalah tahap pertama, pelantikan katekumen, tahap kedua pemilihan calon baptis, dan tahap ketiga adalah penerimaan sakramen baptis. Masa prakatekumenat itu merupakan masa untuk mengenal gereja Katolik, masa untuk mengenal pribadi Yesus Kristus, masa untuk memurnikan motivasi menjadi Katolik, masa untuk mengenal iman Katolik, dan masa untuk mengenal cara hidup orang Katolik, mengenal kebiasaan-kebiasaan Katolik. Masa prakatekumenat ditutup dengan upacara pelantikan katekumen atau tahap yang pertama. Masa katekumenat merupakan kesempatan untuk lebih banyak belajar tentang pokok-pokok iman Katolik
dan lebih meningkatkan hidupnya sebagai orang Katolik. Pada masa katekumenat ini, para katekumen diharapkan mempelajari pokok-pokok iman Katolik. Pokok-pokok ajaran iman Katolik secara resmi tertuang atau ditulis di dalam buku Katekismus Gereja Katolik dan secara ringkas tertulis di dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Dan sebagai calon katekumen atau sebagai katekumen atau sebagai calon baptis, nanti kita didampingi, dibimbing dengan menggunakan buku Mengikuti Yesus Kristus. Masa katekumenat ditutup dengan upacara pemilihan calon baptis atau tahap yang kedua. Masa berikutnya adalah masa persiapan terakhir atau disebut juga dengan masa penyucian dan penerangan. Merupakan masa persiapan bersama jemaat beriman dalam ibadat dan upacara. Masa persiapan terakhir diakhiri dalam upacara penerimaan sakramen baptis atau tahap yang ketiga. Masa yang terakhir adalah masa mistagogi. Masa mistagogi merupakan masa pembinaan iman lanjut yang berlangsung selama masa Paskah, bertujuan untuk memantapkan baptisan baru menjadi orang Katolik dan juga mendorong para baptisan baru untuk memelihara dan memperkembangkan imannya dalam komunitas-komunitas Katolik, terutama komunitas lingkungan atau di dalam komunitas-komunitas lainnya seperti persekutuan doa, kelompok-kelompok kitab suci, ataupun di dalam kelompok-kelompok kategorian. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah proses yang perlu diikuti oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok iman yang perlu dipelajari oleh orang yang ingin menjadi Katolik. Semoga Tuhan, Sang Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan memberkati kita dengan rahmat ketekunan dan rahmat kesetiaan. Dimuliakanlah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. To the power of the Lord, come down, shout hallelujah, praise His holy name. Sing to the power of the Lord, come down, shout hallelujah, praise His holy name. Amazing grace.